Sebagai profesional, kita sering mendengarkan tentang leadership. Apa itu leadership? Kita tidak membahas apa perbedaan leadership dengan manajerial. Leadership adalah satu teknik bagaimana mempengaruhi orang di dalam satu lembaga atau kumpulan ataupun perusahaan. Leadership itu menurut sepengalaman saya, itu adalah dua kata dari leader dan ship. Leader itu pemimpin, ship itu adalah kapal. Jadi konsep memimpin di dalam satu kapal, itulah yang harus diikutin oleh perusahaan. Karena kalau kita tahu, kapal itu walaupun kecil, isinya 4 orang, maka pemimpinnya atau nakodanya hanya satu, nggak boleh 2. Kalau kapalnya jadi agak besar dikit, berisi 100 orang, tetap nakodanya tetap satu, nggak boleh ada 2, karena nanti arahnya bisa berbeda-beda. Bagaimana kalau kapalnya isinya sampai 4.000-5.000 orang yang panjangnya sampai 350 meter, saat ini udah ada seperti itu kapal pesiar terbesar di dunia, maka nakodanya juga tetap satu juga. Kalaupun dia siapin sampai 4 orang, itu karena dibagi terhadap ship-shipnya. Tetapi nakoda yang memimpin pada satu waktu, itu tetap harus satu. Demikian juga perusahaan. Perusahaan itu seringkali tidak efektif karena di dalam perusahaan itu terlalu banyak orang yang memimpin, terlalu banyak orang yang memutuskan secara aktual, walaupun ada struktur organisasinya. Kita sebagai staf, kadang-kadang memang suka tidak sependapat dengan atasan kita yang kadang-kadang juga mempunyai pengalaman di bidang teknis di bawahan kita. Itu beliau lebih kecil dibanding kita sebagai bawahan. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, keputusan yang sudah diambil oleh atasan kita, maka itu wajib hukumnya untuk diikutin dan dihormatin. Terus apakah kita bisa berbeda pendapat dengan atasan kita? Bisa. Dan itulah gunanya staf ada di bawah para pemimpin-pemimpin itu. Jadi kalau masih dalam koridor di dalam meeting atau diskusi sebelum ada keputusan dari top manajemen, maka kita bebas untuk mengeluarkan pengalaman kita, pendapat kita kepada atasan kita. Kita harus bisa mengkonvin atasan kita agar pengalaman kita, pendapat kita bisa diadopt ataupun diputuskan atau diambil oleh atasan kita. Itu harus mempunyai teknik komunikasi yang baik juga. Jadi kalau di dalam departemen, maka yang memimpin itu adalah kepala departemennya, head department. Kalau di dalam satu divisi yang lebih besar, maka dipimpin oleh kepala divisi atau div head. Kalau di dalam satu perusahaan atau PT, maka dipimpin oleh presiden direktur atau CEO. Maka mereka-mereka inilah yang memutuskan di dalam lingkup wilayah tadi. Jadi kepada para profesional semua, pastikan ketika kita menjadi staf, kita tetap mengkonfirm apa yang menjadi pengalaman kita. Tetapi ketika keputusan berbeda diambil oleh atasan kita, hormatin atasan kita dan lakukan apa yang menjadi keputusannya. Salam profesional, saya Bonar Saragi, Palm Oil Mill Consultant. Bravo Sawit Indonesia, bye-bye.